Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Nur Hikmat Ilahi dari kelas M213. Hari ini saya akan membuat video mengenai permasalahan kesehatan yang ada di lingkungan sekitar. Tapi sebelum ke intinya, kita perlu membahas tentang apa sih kesehatan lingkungan tersebut. Kesehatan lingkungan pada hakikatnya adalah suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang optimum, sehingga berpengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan yang optimum pula. Kemudian permasalahan kesehatan lingkungan yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang urbanisasi penduduk. Seiring dengan kemajuan zaman membuat pola pikir dari masyarakat mengalami banyak perubahan. Terlena dengan kemajuan yang sangat pesat pada kota-kota besar mengakibatkan banyak yang memilih untuk mengadu nasib dan mencoba peruntungannya untuk hidup pada kota besar tersebut. Seperti yang dikutip dari beberapa sumber, urbanisasi adalah sebuah perpindahan populasi dari wilayah pedesaan menuju kota dan mengakibatkan berkurangnya jumlah penduduk yang berada di desa. Hal ini sangatlah berbahaya karena sebuah kota yang sangat padat penduduknya bisa menjadi semakin padat dan hal tersebut akan memperparah apabila masyarakat yang melakukan urbanisasi tidak memiliki pengalaman tetapi memilih untuk mencoba mengadu nasib di daerah perkotaan. Penduduk desa yang menganggur bisa menjadikan kota menjadi semakin kumuh dan kepadatannya menjadi tidak terkendali. Poin pertama dari urbanisasi yaitu adalah dampak urbanisasi. Secara umum, urbanisasi ini terjadi dalam jumlah yang masif, tentunya bisa memberikan sebuah dampak yang sangat berbahaya bagi kota yang dikunjungi dan desa yang ditinggali. Ada beberapa dampak urbanisasi secara umum. Yang pertama adalah keterbatasan hunian di daerah perkotaan. Di daerah perkotaan umumnya terdapat lebih banyak kantor dan minimnya jumlah hunian yang mampu untuk menampung masyarakat apabila terjadi sebuah urbanisasi. Dengan adanya keterbatasan ini menjadikan banyak orang yang tidak bisa memilih tempat tinggal yang layak di kota. Dengan adanya keterbatasan hunian ini juga menjadikan harga properti mengalami kenaikan dan menjadikannya hanya segelintir orang saja yang mampu untuk membeli rumah. Poin yang kedua yaitu kota menjadi terlalu padat. Tanpa adanya urbanisasi, kota-kota besar sebenarnya sudah cukup padat dan kurang nyaman untuk ditinggali. Jika urbanisasi terjadi, maka situasi kota akan menjadi terlalu padat dan menjadikan perbandingan antara luas wilayah dan jumlah penduduk yang ada di dalamnya. Poin yang ketiga adalah meningkatnya angka pengangguran. Pengangguran di kota bisa menjadi meningkat drastis apabila masyarakat desa yang melakukan urbanisasi tidak memiliki keahlian dan pengalaman kerja sebelumnya. Biaya hidup di kota yang sangat tinggi menjadikan masyarakat desa untuk meningkatkan harapan hidupnya. Poin yang keempat yaitu munculnya daerah kumuh. Berkaitan dengan minimnya properti yang ada di kota, menjadikan daerah kumuh bermunculan dan membuat kota menjadi tidak nyaman untuk ditinggali. Tidak hanya itu saja, akan bermunculan berbagai rumah semi permanen pada daerah bantaran sungai yang tidak memiliki izin pembangunan sama sekali. Sedangkan rumah yang berada pada bantaran sungai tersebut biasanya menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir pada daerah perkotaan. Karena sungai yang seharusnya memiliki fungsi untuk mengaliri air menjadi tercemar karena fungsi dari sungai yang sudah berubah dan ukurannya menjadi lebih kecil. Poin yang kelima yaitu penyebaran penyakit berbahaya. Karena munculnya daerah kumuh yang menjadikan minimnya kebersihan pada daerah tersebut, apabila pada suatu wilayah memiliki tingkat kebersihan yang rendah, maka bisa memunculkan berbagai bentuk penyakit berbahaya yang bisa menular dengan cepat. Salah satu penyakit yang bisa muncul seperti penyakit kulit. Kemudian poin yang keenam yaitu terjadinya kemacetan. Kemacetan selalu mengikuti pada setiap daerah yang padat penduduknya. Apabila urbanisasi terjadi, maka otomatis kemacetan pada suatu kota bisa meningkat secara drastis. Volume jalan yang terbatas menjadikan kemacetan bisa terus mengalami
peningkatan dan mengakibatkan masyarakat membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bepergian dari suatu tempat ke tempat lainnya. Kemudian poin selanjutnya yaitu poin ketujuh, berkurangnya penduduk usia produktif di desa. Kondisi kota yang tampak menarik menjadikan banyak penduduk desa yang masih berada pada usia produktif menjadi tertarik untuk pindah. Apabila banyak masyarakat dengan usia produktif melakukan urbanisasi, maka otomatis desa tersebut akan mengalami kekurangan tenaga yang bisa membantu untuk menjalankan pertanian dan perkebunan yang ada. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu faktor-faktor pendorong urbanisasi. Urbanisasi tentu bisa terjadi apabila terdapat banyak alasan bagi masyarakat desa untuk melakukan perpindahan. Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong urbanisasi, yaitu yang pertama, terjadinya sebuah perpindahan tren dari ekonomi agrikultur menjadi industrialis yang menandakan sebuah kemajuan dan perkembangan zaman. Sistem ekonomi industrialis inilah yang menarik penduduk desa untuk mengikuti perubahan dan mencoba untuk mencari sebuah peluang pekerjaan yang baru. Kemudian poin yang kedua adalah tersedianya pelayanan kesehatan yang lebih baik di kota-kota besar, dan akhirnya banyak yang memilih untuk pindah dan mendapatkan sebuah akses jaminan kesehatan yang terjamin. Ketiga adalah pada kota-kota besar lebih banyak memilih lapangan pekerjaan. Penduduk desa yang ingin mencoba untuk mengadu peruntungan ini ingin memperbaiki kehidupan mereka. Kemudian 4 adalah tersedianya transportasi dari desa ke kota yang memudahkan akses bagi siapa saja untuk melakukan perjalanan. Poin urbanisasi selanjutnya adalah cara mencegah urbanisasi itu sendiri. Perpindahan penduduk dari desa ke kota apabila masih dalam jumlah yang terbatas, yang wajar tentunya bukan masalah yang besar. Akan tetapi, apabila urbanisasi terjadi dalam jumlah yang sangat besar, banyak masalah di kemudian hari. Dilansir dari beberapa sumber, ada beberapa cara mencegah urbanisasi yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah perlu adanya pemerataan pembangunan di daerah pedesaan seperti menyediakan berbagai sarana kesehatan, pendidikan, hingga fasilitas transportasi yang memadai. Kemudian yang kedua adalah menyediakan berbagai bentuk lapangan pekerjaan baru dengan menyesuaikan kondisi lingkungan pedesaan yang ada. Sebagai contoh, pemerintah bisa melakukan edukasi mengenai sistem pemasaran secara daring untuk membantu penduduk desa dalam memasarkan dan menjual produk hasil sandang pangan dan papan yang dimilikinya dengan mudah. Kemudian yang ketiga adalah membatasi peningkatan populasi dengan cara melarang terjadinya perpindahan dari desa menuju kota dengan cara yang harus memiliki identitas agar ia bisa tinggal di kota dalam waktu yang lama. Mungkin itulah pembahasan mengenai urbanisasi, dampak, faktor, dan cara mencegah yang terbaik yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan juga harus dilakukan secara desentralisasi agar setiap penduduk bisa merasakan manfaatnya atau merasakan manfaat yang sama. Saya Nur Hikmat Ilahi, sekian.